Oke, kita lanjut. Kita sudah bahas dua hal ini. Kita akan bahas yang ketiga, ada color guide. Color guide itu ada di bagian ini. Nah, panel color guide. Apa tuh panel color guide? Jadi dia memandu kita, artinya kita bisa menggunakan panel ini untuk keperluan kalau kita membutuhkan warna-warna yang lebih gelap atau lebih terang. Misalkan kita sekarang ini yang sedang aktif swatches-nya yang ini. Nah, kita klik dulu ya untuk mengaktifkan, lalu kita buka color guide. Nah, ini adalah warna yang tadi kita pilih di swatches tadi. Maka yang di bawah ini adalah warna gradasi berdasarkan saturasi dan terang gelapnya. Ini akan membantu kita kalau misalkan kita hanya butuh warna merah lebih terang ke atas satu tingkat misalkan, kita bisa pakai color guide ini. Jadi kalau misalkan kalian cuma pakai yang seperti ini, double klik terus kalian random milih, itu bisa tidak kurang presisi mungkin, karena kan layar monitor satu dengan yang lainnya juga bisa berbeda. Misalkan di layar monitor saya warnanya merah muda, mungkin di layar monitor kalian warnanya nggak semudah itu, lebih gelap gitu. Dengan menggunakan color guide ini warnanya akan lebih presisi, jadi warnanya akan sama, lebih terang satu tingkat atau lebih gelap satu tingkat. Itu adalah fungsi dari color guide. Selanjutnya ada yang namanya recolor artworks. Apa itu? Nah, color artwork itu seperti ini. Misalkan saya sudah punya satu artwork atau satu desain yang sudah saya warnai, tapi warnanya ini masih solid ya. Saya hilangkan dulu warna efek greennya. Saya seleksi seperti ini. Nah, recolor artwork ini bisa kalian akses melalui bagian atas properti menu ini, atau bisa melalui panel color. Sama saja, ikonnya sama seperti ini. Misalkan saya lewat sini aja, recolor artwork, saya klik. Warna-warna yang tadi saya pilih atau objek ini yang saya pilih, warnanya akan langsung masuk ke sini, current color. Jadi warna yang saat ini yang saya seleksi ada 9 warna yang diidentifikasi oleh AI. Nah, warna ini nanti bisa kita simpan. Nah, caranya color palette ini tinggal kalian klik new color group, lalu bisa diganti nama, misalkan warna fox. Yes, nanti akan muncul warna baru. Nah, akan muncul di sini. Ini adalah color palette yang barusan kita berhasil simpan. Nah, kita kembali lagi ke recolor artwork-nya. Kita juga bisa modifikasi warna yang sudah ada. Kalau di teori warna ada beberapa istilah seperti analog, complement, chromatic, triad, tetrad, dan yang lain-lain. Kalian kalau nanti ingin mencampur warna, mix-match warna, tapi masih kesusahan, kalian bisa menggunakan pendekatan teori ini. Misalkan seperti complement ya, kita klik yang edit ini. Di sini namanya color wheel. Kita pilih, misalkan pilih analog. Nah, dia akan ngikutin kayak triad. Triad itu nanti warna yang dipilih itu membentuk sisi seperti ini, warna triad itu. Kita tinggal geser-geser. Nah, pilihan warnanya akan ngikutin pendekatan triad yang tadi. Kita bisa tarik, bisa tarik keluar seperti itu, atau kalau misalkan warnanya tidak oke, kita bisa ganti lagi tetrad. Kalau tetrad nanti ada 4 warna seperti ini, atau kalian bisa explore pilihan warna lainnya seperti complementer dan yang lain-lain, atau analog. Dan ini juga bukan pakem ya, artinya misalkan saya pilih yang triad, tapi saya tidak suka warna yang merah ini, mau saya ganti. Ini kan kalau digeser ikut semua, biar cuma warna ininya saja yang bisa digeser, yang lain nggak ikut kegeser. Kalian harus klik dulu warnanya, terus di bagian seperti rantainya diklik dulu biar rantainya terlepas. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengganti warna di satu sisi saja seperti ini.
Kalau kalian sudah oke dengan warnanya, puas dengan warnanya, bisa langsung di oke, atau mau disimpan warnanya bisa langsung di save seperti cara yang tadi. Tapi karena ini contoh saja, saya cancel saja. Nah, itu adalah fungsi dari Recolor Artwork. Nah, untuk eyedropper tadi sudah dijelaskan ya caranya, dengan diklik dulu objek yang mau ditaruh warna yang dicuri nanti, baru diklik icon eyedropper toolnya, baru dipilih warna yang akan diambil. Kalau misalkan kasusnya adalah warnanya itu gradasi, misalkan di sini adalah warna gradasi seperti ini, saya ganti dulu warna yang ini misalkan. Nah, saya mau ubah warnanya tapi tidak merusak warna gradasinya. Nah, caranya seperti apa? Saat kalian tekan I atau eyedropper, kalian harus tekan dulu mana warna yang akan dirubah. Jadi dibuka dulu panel gradiennya, dia akan ngikutin warna gradasi dari objek yang sekarang lagi diseleksi. Misalkan saya cuma mau merubah warna yang bagian sini, jadi diklik dulu, baru saat mau mencuri warnanya kalian tekan dan tahan shift, baru dipilih warnanya. Nggak begitu kelihatan, misalkan warna hitam aja biar kelihatan perbedaannya. Nah, kalau kalian lihat di panel gradient, warna hitam yang tadi barusan saya curi dari pakai eyedropper ini sudah berhasil masuk. Kenapa harus tekan shift? Kalau kalian nggak tekan shift, maka yang terjadi seperti ini. Nah, warnanya akan berubah semua, padahal tadi kan warnanya warna gradient dan saya hanya ingin mengubah warna satu bagian aja atau satu titik gradasi saja. Jadi kalau kasusnya objeknya adalah gradiasi bentuknya, maka kalian harus tekan shift, tahan shift saat mencuri warna menggunakan eyedropper. Oke, itu untuk eyedropper. Selanjutnya kita bahas tentang pewarnaan bisa kita lakukan dengan menggunakan ini double dengan menggunakan banyak cara ya. Salah satunya bisa live fine bucket, bisa juga block brush tool, bisa juga langsung. Misalkan ya di sini itu saya mau kasih warna yang lain, bisa menggunakan cara ya eyedropper, kasih warna hitam putih dulu ya. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang tadi pakai eyedropper, artinya kalian harus satu-satu. Berarti ini diklik dulu, tekan eyedropper, pilih warna, terus pilih lagi eyedropper lagi warna ini, lalu yang terakhir diklik lagi eyedropper lagi warna. Nah, ini bisa kalian menggunakan cara yang ini, tapi ada cara yang lebih efisien. Nah, saya tunjukkan cara lebih efisien menggunakan live fine bucket. Jadi kita seleksi dulu objek-objek yang mau diberi warna seperti ini lah. Live fine bucket itu ada di bagian sini, di tool, di dalam tool shape builder tool, nah atau shortcutnya K. Jadi diseleksi dulu objeknya, baru kita tekan atau kita pilih tool ini. Lalu untuk ngambil warna, ngepick warnanya, kalian tekan Alt tahan ya. Misalkan saya mulai dari yang paling atas warna gelap, Alt tahan, klik, langsung diaplikasikan. Alt lagi klik, langsung yang terakhir klik. Nah, caranya lebih efisien karena tidak banyak tool yang harus kita klik, tinggal dihilangkan struknya di bagian sini, diseleksi dulu ya, terus pilih yang. Nah, selesai. Itu cara kedua menggunakan live fine bucket. Nah, ada juga cara lain yang namanya block brush tool. Block brush tool itu ada di mana? Dia ada di sini. Dia ada di dalam fine brush tool. Nah, block brush tool seperti ini. Dia kalau misalkan kalian buat seperti ini ya. Terus kalian buat lagi di atasnya. Nah, kalau kita seleksi maka akan menjadi satu. Jadi goresan yang pertama dan kedua dia nge-merger atau menjadi satu, dan dia bentuknya adalah fill. Kalau dilihat di bagian sini dia adalah fill. Nah, kalau kita ganti warna ya, misalkan warna ini, terus kita buat lagi di atasnya, maka kalau kita seleksi objeknya maka dia nggak akan jadi satu.
dia akan menjadi dua objek yang berbeda. Jadi prinsipnya kalau kalian menggunakan blob brush tool, kalau kalian ingin nge-merger satu jadi satu, kalian harus menggunakan warna yang sama. Sedangkan kalau ingin menjadi dua objek yang berbeda, maka kalian harus mengganti warna atau menggunakan warna yang berbeda seperti ini. Nah, kalau di aplikasinya dalam pewarnaan di objek, kalian misalkan bisa bikin sebuah kotak ya, kotak seperti ini. Saya hanya butuh stroke-nya saja, misalkan saya hilangkan warna fill-nya, saya tebalkan dulu seperti ini ya. Lalu saya butuh layer, saya buka panel layer, saya buat layer baru. Jadi di si stroke-nya ini dan fill-nya nanti ada di layer yang berbeda. Saya taruh layer stroke ini di layer ini misalkan seperti ini, lalu saya buat layer baru. Layer baru ini nanti saya gunakan untuk mewarnai filmnya, misalkan seperti itu. Saya pilih dulu warnanya. Nah, saya mau pakai warna ini misalkan, lalu blob brush tool-nya saya aktifkan. Untuk memperbesar memperkecil ukuran brushnya, kalian bisa tekan tombol kurawal yang kotak itu. Nah, seperti ini bisa, misalkan kurang besar. Saat kalian itu ini masih di satu layer yang sama. Nah, posisi layer stroke ada di atas dari layer fill. Nah, kalau sudah, kita ke layer fill dulu. Nah, kalau saya warnain menggunakan blob brush tool seperti ini, terus nanti yang tengah itu, nah ini sudah langsung nge-merger ya. Nah, sudah selesai. Nah, gimana bagian luarnya? Kita bisa hapus dengan menggunakan eraser. Diklik dulu si objeknya, si hasilnya tadi. Lalu erasernya itu sama untuk memperbesar memperkecil ukuran brushnya. Shortcutnya sama. Ya tinggal kita hapus saja. Tapi jangan lupa tadi sebelum dihapus, diseleksi dulu si fillnya ya. Nah, sudah. Jadi banyak cara untuk melakukan pewarnaan. Nanti kalian bisa di satu sikon butuh blob brush tool, satu sikon butuh lifetime bucket, atau bisa dengan cara-cara lain juga. Oke, itu untuk brush tool dan eraser tool. Oke, selanjutnya untuk yang dua ini akan saya jelaskan saat praktek mewarnai desain.